Sebagaimana biasanya saya sapa kita semua. Salam. Salam. Kurang semangat. Salam. Salam. Haleluya. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Haleluya. Tambah dengan Tuhan. Ya. Kalau kita masuk pada minggu ini anugerah Tuhan bagi kita. Kebesaran dari Tuhan memberi menjalani hidup kita ini sebagaimana kita ada. Pada minggu yang pertama ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yeremia 18 mulai dari ayat 1 sampai 11. Sekali lagi Yeremia 18 ayat 1 sampai 11. Yang sudah ketemu, mari kita bangkit berdiri dan baca firman Tuhan. Ya, baca firman Tuhan supaya nanti apa yang kita dengar kita simak, kita perhatikan dan kita tangkap supaya kita renungkan nanti. Ya Tuhan, apa yang Kau kehendaki dari firman-Mu untuk menyapa kami pada hari ini, supaya menjadi dikuatkan perjalanan kita ke masa depan ini. Beginilah firman Tuhan. Kalau untuk hari ini saya baca saya sendiri dan ikuti di dalam hati masing-masing, mulai dari ayat 18 tadi, ayat 1 sampai 18, 1 ayat sampai 11. Ya, Yeremia 18 ayat 11. Kalau judulnya di sana, perikopnya pelajaran tentang ketaatan dari pekerjaan tukang periuk. Ya, periuk itulah kalau judul perikopnya. Beginilah firman Tuhan diikuti. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan menyampaikan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu aku pergi ke rumah tukang periuk, dan tampaklah ia sedang bekerja dengan alat pemutar. Jika bejana yang sedang dibuat dari tanah liat di tangannya itu rusak, tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada bunyinya, apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk itu, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, ya, merobohkan dan membinasakannya. Akan tetapi apabila bangsa yang disebutkan itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan, ya, malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, misalnya aku, ya, karena kebaikan yang dijanjikan untuk, ya, didatangkan kepada mereka. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan menyusun rencana, ya, terhadap kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah lakumu yang jahat. Perbaikilah tingkah lakumu dan berbuat perbuatanmu.
akan ya perbuatanmu, itulah firman Tuhan. Katakan haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Ini sekali lagi, inilah minggu yang pertama, tepatnya di tanggal 7 September 2025 ya. Jadi ini bulan September. Kalau 6 September ini selalu saya terangkan supaya kita tahu juga. September itu berasal dari kata septem atau septem, artinya 7 ya, 7. Jadi kalau dalam ya kekerajaan Gregorian ini sebenarnya baru bulan ke-7 ya, kalau dalam kerajaan Gregorian. Kenapa? Karena mereka mulai bulan Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, baru bulan ke-7. Tapi kalau Romawi bukan bulan ke-7, ini bulan ke-9. Tapi mengapa bisa berubah? Ini padahal Romawi dimulai dari bulan Januari, itu beda. Gregorian itu tadi bulan Januari, ini dari Januari. Kenapa berbeda? Karena antara Juni dan September itu seperti yang sudah sampaikan dulu, disisipkan dua nama dari Kaisar Julianus dan Kaisar Augustus. Itu yang masukkan. Inilah bulan September, ya, bulan September itu beda-bedanya dengan ini. Artinya pada dasarnya ada seperti yang saya sampaikan pada Januari artinya ini, Februari ini tak marah, tapi inilah bulan yang ke-7. Ya, kalau bagi kita, tapi kita sudah bulan ke-9. Nah, bulan ke-9 kita hanya orang Indonesia biasa. Kalau istilah September biasa mulailah memakai ember. Itu aja kan, bikin ember karena biasanya sudah hujan, mulai deras diambil. Nah, itu aja. Jadi kalau untuk arti-artinya tidak seperti yang saya sampaikan pada bulan yang September ini. Amin. Tapi bulan kalender gereja saya suka selalu inilah minggu yang ke-12 setelah Trinitatis. Jadi sekali lagi Trinitatis itu masa-masa pergumulan gereja dalam satu ya minggu ke minggu setahun 2025 ini nanti sampai memasuki bulan yang baru lagi tahun 2026. Sehingga dalam sini, dalam minggu-minggu ini kita bergumulan iman kita terus dari masa ke masa. Nah, bergumulan iman kita dari masa ke masa. Haleluya. Firman Tuhan yang sudah saya baca dan kita yang mau menyimak, ya, artinya membacanya setelah saya baca disimak, diikuti mulai dari ayat 1 sampai yang 11 dari Jeremia 18 ini. Apa yang mau Tuhan, selalu saya katakan ini, mau Tuhan ajarkan, juga menasihatkan, tapi juga mungkin menegur kita agar iman kita, agar iman kita makin bertumbuh dan juga kerohanian kita makin terus dibentuk, ya, menuju kepada kesempurnaan. Amin. Amin. Ini terus dalam proses. Jadi secara umum kita dibentuk setiap minggu. Ingat, setiap minggu. Di luar itu ditambah khusus seperti ibadah tengah mingguan kita, ya, baik ibadah umum, ibadah anak abang muda-mudi, ibadah anak-anak, kembali ibadah raya seperti ini. Haleluya. Haleluya. Setelah saya gumul-gumuli firman ini
dan saya baca. Apakah yang menjadi dari yang nasihat Tuhan kepada kita? Begini yang dikatakan kepada kita, umat yang patuh kepada Tuhan. Jadi judulnya atau temanya umat yang patuh kepada Tuhan. Jadi yang kita baca tadi mau berkata kepada kita, engkau diharapkan Tuhan kita menjadi umat yang patuh kepada Tuhan. Umat yang patuh kepada Tuhan. Yang setuju menjadi umat yang patuh kepada Tuhan, angkat tangan. Amin. Katakan haleluya. Haleluya. Ya, renungkan itu. Ya. Setiap kita walaupun tidak angkat tangan atau bagaimana, Tuhan tahu hati kita. Tuhan tahu batin kita. Ada kalanya kita angkat karena malu melihat sesama kita yang ada umpamanya di belakang kita. Tinggal angkat tangan dari belakang dan angkat tangan sama toga yang bukan angkat tangan tidak dari belakang. Ya, nah itu adalah angkat tangan. Tapi Tuhan tahu batin kita. Apa arti patuh? Saya selalu katakan ini arti satu kata. Patuh itu artinya yakni suka menurut. Jadi kalau dia patuh, dia suka menurut apa yang disampaikan, dia lakukan. Itu maksudnya dia patuh. Patuh. Haleluya. Haleluya. Apa juga arti daripada patuh ini? Artinya juga berdisiplin. Ya, berdisiplin. Tuh, berdisiplin. Kalau bahasa kita tidak baca itu disiplin. Kalau Yesus berkata, engkau menjadi murid-muridku. Ingat, kalau kita berkata, engkau menjadi muridku. Kalau orang Inggris membaca itu disciples. Itu, ya. You menjadi namanya become disciples. Engkau menjadi muridku. Padahal disciples disiplin itu dari kata disiplin. Dan disciples murid-murid. Jadi murid-murid itu artinya murid yang berdisiplin, itu maksudnya. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau dia tidak disiplin, bukan murid Yesus itu katanya kepada kita. Kalau engkau tidak berdisiplin, engkau bukan muridku. Maksudnya. Khawatir disiplin kan? Nah itu sudah disiplin. Juga artinya luas. Itu artinya lagi tunduk. Kalau dia patuh, tunduk. Tahu maksud tunduk di sana? Tunduk sekaligus mengikuti dan selalu dia dalam hati ini. Dia tunduk Tuhan, tunduk Tuhanku. Dan yang lain juga taat. Jadi luas pengertian taat seperti tadi melakukan kerjakan. Cuma dikatakan kepada kita. Jadi kalau kita menjadi umat yang patuh kepada Tuhan, wah inilah yang Tuhan mau katakan kepada kita. Sehingga kalau kita menjadi umat yang patuh kepada Tuhan, ada tiga hal. Saya sampaikan hanya 3 hal biasa. Ya, kalau bisa 4, 5 boleh. Itu melihat apa yang tadi saya lihat 3, karena tiga hal itu saja mau dikumpulkan di situ. Ya. Apa yang mau Tuhan katakan dari sana menjadi umat yang patuh, itu maksudnya bagaimana kita umat yang patuh kepada Tuhan. Ada 3 hal yang harus dia gumuli dari firman ini. Itu maksudnya kepada kita 3 hal yang kau gumuli ya dari firman ini. Kalau kau katakan kepada kita engkau umat yang patuh kepada Tuhan, ini yang mau sampaikan kepada kita. Apa itu yang pertama? Kembali saya baca mulai dari ayat 1 sampai ayat 4. Kembali kita perhatikan ini sama. Dengan simak. Begini katakan. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyi. Ingat firman yang datang dari Tuhan. Firman itu datang dari Tuhan. Ingat, dikatakan datang. Tapi kata dipakai Tuhan, huruf besar semua. Jadi itu artinya
Tuhan yang datang itu tidak hanya menyampaikan pesannya, tapi dia ada di sana. Karena Tuhan itu artinya aku ada yang aku ada, dan arti aku hadir di sana bersama pada yang aku hadir. Apa yang dikatakan pertama, pergilah dengan segera ke rumah tukang perih itu. Disuruhnya kau pergi ke sana. Kemana? Pergi ke rumah tukang perih. Kau pergi ke sana. Nah, baru nanti di sana aku akan menyampaikan perkataanku kepadamu. Sekarang ditantang dia, kau pergi ke sana. Haleluya. Baru nanti kalau kau sudah tiba di sana, aku sampaikan apa yang aku katakan kepadamu. Ya, katakan kepadamu. Lalu, perhatikan, lalu aku pergi ke rumah tukang perih itu, dan tampaklah dia sedang bekerja dengan alat perubahan. Maka dia pergi. Siapa? Si Yeremia ini. Yeremia pergi ke sana. Ya. Enggak ditanya mau kemana Tuhan, enggak. Kalau pergi ke hanya pergi aja dia. Karena dia tahu setiap apa diperintahkan Tuhan, seluruh hidupnya, langkahnya semua diatur oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Haleluya. Enggak ada haleluya. 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 Kalau Tuhan yang melakukan, dia lakukan, tak perlu kita tanya, tak perlu tanya. Pergi sana, pergi, dia lakukan. Di sana nanti aku tunjukkan kepada dia. Dia sampaikan. Baru sampai di sana, baru dikatakan di sana. Kita lihat di sana. Tampaklah ia. Jika bejana yang sedang dibuat dari tangan dia di tangannya itu rusak, dia di sana. Baru di sana diungkapkan bunyinya. Ya, kalau perhatikan dia itu maksudnya, jika bejana yang sedang dibuat dari tangan dia di tangannya itu rusak, jadi dia sedang membuat tangan dia, membentuk sesuatu benda apapun itu. Nah, kita mau periuk dan mau apa? Ya. Tapi kalau dia tanahnya itu tidak bisa diolah menjadi sesuatu yang dia inginkan, umpamanya menjadi bejana, maka ditempatkan dia menjadi tempat lain, menjadi bukan lagi bejana, mungkin kita menjadi apa? Dari perkataannya, tanah dia tadi dibentuk lagi dari sana, rusak, kemudian itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang dipandangnya baik. Ya, kalau tadi tidak bisa menjadi menjadi tempat air atau tempat pembasuhan dan sebagainya, menjadi tempat yang lain. Itulah yang dilakukan kepada dia. Jadi apa yang mau kita tangkap dari sini? Ini apa yang perlu kita tangkap dari sini kepada Yeremia? Dari sana kita belajar dari Yeremia tentang suatu hal yang Tuhan katakan kepada kita, seperti kepada Yeremia. Apa yang mau dikatakan kepada dia tadi? Dari sana kita tangkap setia melakukan firman Tuhan. Yang setuju katakan haleluya. Kalau firman Tuhan berkata kepada kita, lakukanlah ini, perbuatlah ini, mungkin menurut akal pikiran kita tak mampu kita perbuat itu, tak mampu kita lakukan itu, tak mampu kita kerjakan itu memang. Tapi kalau yang berbicara itu adalah Tuhan, ingat itu. Kalau yang berbicara itu adalah Tuhan, maka tidak ada yang tidak bisa dilakukan. Amin. Ini yang mau ditantang bagi kita. Kita harus setia melakukan firman Tuhan. Kalau Tuhan berkata kepada kita, mati firman Tuhan, kamu harus melakukan ini, kerjakan ini, berbuat ini.
Bagaimana mungkin aku kerjakan mungkin pikiran kita? Tapi kalau Tuhan berkata, ingat, Tuhan, karena Dia tidak pernah melepaskan dirinya bersama dengan kita. Dia ada menyertai kita dan ada, tidak hanya di sekeliling kita, bukan. Sepertinya yang kita di sekelilingku ada Tuhan, tapi Dia ada di dalam diri saya dan ada bersama saya. Sejak peristiwa Roh Kudus yaitu Pentakosta itu tadi, maka Dia ada di dalam diri kita. Haleluya. Haleluya. Menjalani hidupnya dalam tahun-tahun yang kau jalani sepanjang tahun 2025 ini. Kalau Tuhan berkata melakukan pekerjaan Tuhan, kerjakanlah apa yang kepada kita. Lakukanlah seperti Yeremia. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Mari kita lakukan. Mari kita perbuat. Kita kerjakan. Memang sulit bagi kita. Mungkin tak bisa kita kerjakan. Apalagi kita tidak tahu, tak sebutkan di sini di mana tempatnya tukang penu itu jauh atau tidak. Ya. Kalau kita ditanya, pergi kau dulu ke Medan Timur katanya, ke mana? Ya, pasti ku tanya. Lalu yang ngomong ke Medan Timur katanya sama aku. Itu dia loh ratusan. Gak nahado, jalan nahado, pasti aku tanya. Semua kita bertanya, mau pergi ke Medan Timur ke rumah si Anu katanya, pergi ke situ mau? Saya yakin nggak mau itu. Pasti kita tanya, iya dong orang jalan naham dah, gak nahado. Banyak di saudara yang teh apa nih yang cantik tadi, apa namanya itu dimasukkan ke apa ya? 3 tahun ada jalan-jalan yang disebutkan si Sinamboro itu Sinamboro. Kan ada Sinamboro kan istilah. Kalau maksudnya Sinamboro, apa namanya itu ya? Itu. Kalau kita sudah jalan dari pemain seperti saya dari Martoba, kau lewat ke sana, ke sini, ke kanan, 200 meter kau jalan ke sana 300 meter baru putar ke kiri, baru ke kanan katanya, baru tahu Sinamboro, ya kan? Cerita. Ini enggak perlu. Haleluya. Mau atau tidak? Coba tantang kita. Kerjakan. Kita perbuatlah apa yang baik. Ingat, kalau biasa itu bisa kita lakukan, nggak perlu diperintahkan. Ingat itu. Melakukan sesuatu selalu yang sulit untuk kita lakukan. Haleluya. Beribadah sebenarnya sulit beribadah, enggak mudah. Karena setiap minggu seperti pada prinsipnya monoton itu. Kita ini kan monoton. Tahu sih monoton? Begitu saja, akan menjadi kayak terusnya gitu kan? Jadi bosan dan sebagainya. Dan inilah yang ingin karena bosan sama dan tidak. Kalau katakan ini setiap hari minggu jangan lupa bersekutu. Yang setuju katakan haleluya. Kalau hari Minggu main lagi di situ kan hari Rabu malam. Rabu malam. Mau? Yang setuju katakan amin. Yang lain-lain udah mudik. Hari Sabtu mau udah mudik. Karena berdiam diri kan. Yalah kalau datang kirim puji Tuhan dia bilang. Ya. Karena ada alasan dan sebagainya. Nah itulah kita manusia. Itu tantang bagi kita. Itu apa setia? Dia itu artinya taat. Tetap dan teguh hati. Berpegang teguh. Seperti contoh kita tahu Alkitab seperti Abraham. Ya, Abraham. Kita sudah tahu, sudah disampaikan juga. Abraham, pergi kau ke sana, ke tanah yang tunjukkan kepada aku. Dia pergi, dia lakukan. Sudah ini, sudah diberikan anakmu, persembahkan lagi ke Gunung Moria, bawa ke sana. Anakmu persembahkan, dia persembahkan. Kalau Tuhan yang mengatakannya, kerjakan ini. Nah, itulah yang ditantang kita. Itu yang tirainya.
Yeremia pergi, dia lakukan, dia kerjakan, dia tidak bertanya-tanya, tidak lain-lain. Dia lakukan semua apa yang mau Tuhan katakan kepada dia. Kita belajar dari Yeremia. Yang itu bisa katakan haleluya. Haleluya. Sudah itu. Ya. Jadi dia juga tidak mengembalikan persekutuan kita. Mungkin anggap, oh aku tidak diberkati banyak. Sebenarnya apa yang bisa lakukan buat. Kalau hanya 5.000 ya 5.000 lah, boleh puji Tuhan. Haleluya. Haleluya. Lakukan saja. Nah ini. Yang ke apa? Untuk ini kita buat ya, dari apa hidup nasihat ini pada kita dalam Yakobus 1:22. Ini kalian sudah populer saya sampaikan ini. Yakobus 1:22. Ini sudah populer. Begini dikatakan, hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, tapi pelaku firman, bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Nah, jadi kalau kita tidak melakukannya, kita penipu diri sendiri, menipu diri sendiri. Ya, kau menipu diri, kau omong kosong ya kau. Ya, hanya kata-katamu katanya kepada kita, tapi praktiknya tidak ada, kosong. Dalam ini menasihatkan kita hari ini yang pertama. Haleluya. Haleluya. Yang kedua, ya, waktu berjalan terus. Ya, perhatikanlah. Yang kedua, saya baca mulai dari ayat yang ke-5 sampai ke-8. Kita simak di sana, kita lihat ketika 5 dan 8 dia katakan, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya. Lihat, bahwa firman Tuhan datang kepada bunyinya. Kita perhatikan ya. Apakah aku tidak dapat bertindak? Perhatikan. Apakah aku tidak dapat bertindak? Kita simak ya. Apakah aku tidak dapat bertindak terhadap kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel? Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Lihat kata-katanya, lihatlah tukang periuk itu. Kau perhatikan katanya, kau perhatikan kan? Dari tanah liat tadi yang dilakukan menjadi suatu bejana yang ini, kalau dia tidak bisa menjadi bejana yang itu, dia jadikan dia menjadi bejana yang lain. Dia artinya tukang periuk itu bisa melakukan apa yang dia lakukan kepada bejana itu, ya, bejana itu, sehingga dia katakan kepada si Yeremia, perhatikan itu, Yeremia, bukankah aku tidak bisakah aku membuat hal seperti itu kepada bangsa Israel? Bukankah aku, ya? Artinya aku bisa melakukan apa yang aku kehendaki kepada bangsa Israel dengan apa yang aku sukai. Aku ingin hal seperti ini, bisa. Aku mau berbuat seperti ini, bisa. Aku lakukan seperti ini, bisa. Ya, umpamanya kita ini bisa seperti boneka, apa namanya itu, si Upin si Ipin. Tahu si Upin si Ipin? Semua sudah disetting, tinggal melaksanakan. Semua mengerjakan, bisa. Itu maksudnya bisa. Ya, kita ini akan melakukan semua. Ya, aku kehendaki semua ini, semua bisa dilakukannya dan semua aman. Tapi ingat itu maksudnya bukan seperti itu. Karena setiap orang, karena kita ini tidak diciptakan seperti tadi, maksudnya enggak. Tapi kepada kita diberi, yakni pribadi masing-masing, dibentuk, artinya kita sesuai dengan pilihan kita masing-masing. Itu maksudnya. Haleluya. 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 Artinya diberi kepada diri kita untuk membuat pilihan. Apa yang mau kita lakukan, apa yang mau kita perbuat, kita beri kepada pribadi masing-masing. Dia tidak bentuk kita terus langsung seperti ini. Kau menjadi seperti ini enggak. Tapi kau diberikan kepada dirimu untuk melakukan apa yang kau akan mau lakukan. Bisa mengerti Bapak Ibu saudara sekalian? Mengerti Bapak Ibu?
Kepada kita diberi kesempatan masing-masing pilihan, itu maksudnya. Mau jadi apa kita? Bisa. Sebenarnya bisa, tapi dia perkenankan kepada kita masing-masing. Aku berikan kesempatan kepada kamu, pilihanmu masing-masing. Mau jadi apa kamu? Itu mau dikatakan kepada kita hari ini. Haleluya. Haleluya. Ikan. Dan diberikan gambaran yang indah. Kita perhatikan di sini. Kita perhatikan nilai ayat yang ke-6. Apakah aku tidak dapat berbilang? Ya, kamu seperti tukang peri ini tadi, kaum Israel. Ya, ayat 7 ya, ayat 7 ya. Ayat 7, perhatikan ayat 7. Kita simak sana. Ada kalanya aku berkata tentang sesuatu bangsa. Nah, ini gambarannya. Dia segala suatu bangsa. Lihat sana, aku suatu bangsa. Ya, aku ada berkata suatu bangsa. Ya, dan suatu kerajaan, dan aku akan mencabut, aku merobohkan, aku membinasakannya. Itu aku kerjakan ini. Aku mau robohkan dia, aku menghancurkan dia, maka ininya dengan suatu bangsa ini. Artinya diberi, sebenarnya aku bisa merobohkan, menghancurkan ini kepada bangsa ini. Dia robohkan. Tapi kita lihat ayat berikutnya. Kita simak ke sana, mulai ayat 8. Akan tetapi, perhatikan, akan tetapi apabila bangsa yang tersebut itu bertobat dari kejahatannya, aku akan menyesal karena hendak menjatuhkan malapetaka yang kurencanakan terhadap mereka. Iya, aku tadi merencanakan dia, aku mau merasakan dia, mau melakukan seperti ini dan sebagainya pada dia, yang binasa di habis dia. Tetapi orang itu dia kena bertobat. Dia dari segala kejahatan yang tinggalkan, sehingga kata Tuhan, aku menyesal untuk telah merencanakan yang tidak baik itu pada dia. Ingat, aku telah merencanakan, tapi aku menyesal. Coba di sini dipakai suatu bahasa yang luar biasa. Sebenarnya Allah pada prinsipnya tidak pernah menyesal dan segalanya, tapi untuk itu dia berkata, aku menyesal. Yang membuat suatu rencana, karena dia akhirnya bertobat dan dia tinggalkan kejahatan. Dia coba. Itulah yang dilihat dari bangsa ini. Dia mengenal dia. Karena itu apa yang kita merasakan di sini dari bangsa yang ini yang kedua yang memperkatakan kepada kita mengenal diri dan membentuk diri sendiri. Mengenal diri dan membentuk diri sendiri. Artinya dari orang yang menjatuhkan, yakni malapetaka tadi, dia kenal diri, dia tahu siapa dia perbaiki hidupnya, dia bentuk dia, ya, dia tinggalkan semua yang tidak berkenan kepada Tuhan. Haleluya. Haleluya. Enggak ada senang hatinya. Haleluya. Haleluya. Itu mau dikatakan kepada kita, katanya kepada kita, apakah kau ada seperti itu? Memang awalnya aku berencanakan kepada kamu supaya kau binasa sebagainya. Tapi engkau kenal dirimu dan kau bentuk dirimu, engkau perbarui dirimu, kau bentuk dirimu, engkau sadari kamu, ya. Dan kau datang kepada Tuhan, mau Tuhan, hingga dikatakan aku manusia. Dia bilang, diterima. Dia bertingkah betul. Dan batinnya dalam dirinya ada. Dia mengenal diri. Dia kenal diri. Dia tahu siapa dia. Hanya kalian mengenal artinya mengetahui. Dia ketahui dirinya. Oh, ini aku ini yang seperti ini. Ya. Sehingga dia bentuk dirinya, akhirnya dia bangun, dia proses hidupnya, diperbarui ya, bentuk dia. Seringkah kita bisa mengenal diri kita sendiri, sehingga kita memperbarui diri kita, membentuk diri kita, memproses diri kita semua. Kita mau meninggalkan semua apa-apa yang tak berkenan tadi, yang tidak pada tadi karena kejahatan sebagainya kita lakukan menjadi itu, oh ini binasa ini, tapi kita sadar
Kita sadar, oh Tuhan, kita akan jadi nasihat itu dia kan katakan Sokrates atau filsuf berkata begini, kenallah dirimu dan bertobat. Oleh Sokrates berkata, kenallah dirimu dan bertobatlah. Ini yang sering tidak terdapat dalam batin kita, mengenal diri kita, siapa kita sendiri. Tapi kita merasa hebat kita selalu, sehingga kita mampu sombong dan sebagainya, merasa tidak perlu yang lain. Maka Tuhan pun bagi dia tidak perlu lagi. Itu kita ini selalu, tidak peduli lagi Tuhan kita ini, tidak lagi menghargai dia. Karena kita merasa bisa berjalan dengan sukacita, dengan bebas ke sana kemari. Aduh, apa aku ini dengan hebatku, kekuatanku, kemampuanku, aku sudah melakukannya. Aku nggak butuh Tuhan. Tidak selalu ada dalam hati kita. Nggak perlu datang kepada Tuhan. Aku bisa menjalani hidup ini dengan kekuatanku sendiri. Tapi kita mau menasihati, ingat katanya kepada kita. Haleluya. Haleluya. Ingatkan kita, nasihat kita. Mumpung kalau tidak mumpung kesempatan yang baik, jangan kita abaikan. Amin. Yang setuju katakan haleluya. Haleluya. Lakukan. Gumulilah iman, gumulilah ibadahmu, gumulilah pekerjaan Tuhan, gumulilah semua yang berkaitan pada Tuhan. Itu yang bukan. Dan untuk ini kita perhatikan apa yang dikatakan oleh Yesaya 1 ayat 3. Yang Yesaya 1 ayat 3 sebagai nasihat kepada kita, ya, seperti Yesaya 1 ayat 3 begini dikatakan kepada kita. Ini perlu diingatkan. Lembu mengenal pemiliknya, sedangkan lembu mengenal pemiliknya. Tetapi Israel tidak. Kita sering seperti bangsa Israel itu tidak mengenal siapa Tuhan itu yang telah menolong kita, itu maksudnya. Sedangkan lembu dia tahu Tuhan itu pemiliknya, yang kasih rumput, yang kasih makan, kasih apa semua. Dia tahu itu tuannya. Kita nggak tahu sendiri. Sudah kita diberkati Tuhan, Tuhan nggak peduli Tuhan, nggak memuliakan Tuhan. Kita pikir usaha kita. Apalagi dikatakan di sana yang lebih dikatakan di sana, keledai mengenal balungan, ya. Tetapi ya ini umatku tidak, ya. Keledai mengenal balungan tuannya, tetapi aku tidak juga. Jadi gambar ini dia tahu balungan tuannya, balungan dia tahu balungan. Kita mengingatkan kita, sedangkan hewan tahu apa yang dia lakukan. Tapi kita ini manusia itu maksudnya, kau manusia ya, kau itu kan ada kepada kita. Haleluya, haleluya. Kau manusia, jangan lupakan Tuhan. Itulah yang kedua. Ketiga ini panjang. Mulai dari ayat yang perhatikan ayat 9 sampai 11. Kita simak lagi. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanamnya. Aku bangun dia, aku ini supaya ini dan sebagainya. Namun apabila mereka melakukan apa yang jahat di depan mataku dan tidak mendengarkan suaraku, menyesallah kebaikan dan aku janjikan untuk didatangkan kepada mereka. Lihat, ada sekarang aku berkata, kalau aku ingin seperti inilah buat mereka, aku menjadi orang yang ditanam, dibuat dan sebagainya, artinya diberkati dengan hebat dan sebagainya. Sering memang menjadi anak dan sombong. Seperti dia kini mau ini, akhirnya menjadi sombong lah dia. Nggak peduli lagi Tuhan, nggak tahu lagi. Padahal dia nggak tahu itu berkat dari Tuhan. Itu ingatkan itu. Nasihati kita pada hari ini dikatakan sana ayat yang 11 selanjutnya. Sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan. Sesungguhnya aku sedang menyiapkan malapetaka kepada kamu dan menyusun rencana kepada kamu. Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan tingkahlah kamu yang jahat, perbaikilah tingkah lakumu dan perbuatan. Walaupun begitu dia sangat mengharapkan itu. Amin. Ya.
Inilah teguran. Tapi ingatkan itu kesempatan itu maksudnya kesempatan ini jangan abaikan. Kalau tadinya kita terlena dengan sesuatu hal, mau diingatkan kita, engkau bertobat dan perbaikilah perbuatan dikatakan pada kita. Kalau gitu apa dikatakan? Yang kedua, jangan hinakan anugerah Tuhan. Jangan hinakan anugerah Tuhan. Ya, artinya kita diberi anugerah, kita sudah diberkati Tuhan dan sebagainya. Akhirnya kita menggunakan. Kita sudah diselamatkan dari dosa yang mencekam kita. Kita angkat, kita jadikan kita anaknya, umatnya, sekutunya dan sebagainya. Banyak sekali yang dilakukan pada kita. Kalau dilihat dari diri kita nggak ada apa-apa, nggak ada kebaikan kita yang mau dilihat. Tapi aku angkat Allah, jadikan ini dan sebagainya. Ya. Tapi kita sering meremehkan. Kita tidak memperdulikan. Seperti dia, jadi kita juga seperti itu nggak ada, ya. Karena seperti dia bebas merasa aman dan sebagainya, sehingga berbuat sesuatunya, kehendaknya dan apa yang lakukan, sehingga mahu berkata aku akan mencerahkan dasarkan dia. Tapi walaupun begitu, mari di kesempatan untuk bertobat, mengenal diri dan berubah, membentuk diri. Cuma mengingatkan begitu. Dinasehati kita, ya, karena nanti hatawakat tak asal soal, tak asal soal, tak bisa diselesaikan. Kesempatan yang indah, yang baik ini harus kita lakukan. Apa anugerah? Anugerah itu karunia dari dia, rahmat hadiah. Ya, kalau kita menjadi umatnya, bukan karena kehebatan kita, tapi karena kasihnya yang telah diberikan kepada kita. Bukan karena usaha kita, karena kebaikan kita menjadi umatnya kita. Tapi Tuhan bisa mengasihi kita. Aku mau meluk engkau, bahkan untuk merangkulmu, aku mati di kayu salib. Karena tanpa itu aku tidak bisa merangkulmu. Kalau dia Tuhan langsung merangkulnya dia sebagai Allahnya, langsung Allah yang merangkul, beda sekali itu. Karena Allah itu roh, tak bisa lihat. Kalau kita lihat dia tidak bergadi kayak sontot di sama roh saat itu kan dingin, dia bilang lah kita jantungan kita pasti. Maka dia menjadi manusia, dia berkata, dia peluk, dia mati untuk kita. Dia datang kepada kita. Bukan tidak bisa Tuhan lakukan hal yang luar biasa, tapi dia kerjakan itu untuk memeluk kita, memberikan anugerah Tuhan, kasih Tuhan kepada kita. Mari kita tangkap dengan baik-baik itu. Jangan kita abaikan anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Haleluya. Haleluya. Mari kita perhatikan nasihat Petrus dalam 2 Petrus 2 ayat yang kedua. 2 Petrus 2 ayat yang kedua. Dikatakan seperti ini, sebab jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan, sekali lagi, jika mereka oleh pengenalan mereka akan Tuhan dan Juru Selamat Yesus Kristus telah melepaskan diri dari kecemaran dunia, tetapi ingat, tetapi terlibat lagi di dalamnya dan dikalahkan, dengan dia terlibat kembali jatuh akhirnya sana. Akhirnya keadaan mereka lebih buruk daripada semula. Haleluya. Kita ini kalau sudah diselamatkan, bebaskan, diberikan anugerah, pasti katanya kepada kita, kamu lebih buruk lagi dari semula kepada kita. Makanya orang seperti itu kita perhatikan masing-masing, walaupun tidak perlu kita tunjuk-tunjuk pada hidung apanya, tapi kita perhatikan kita sendiri, jemaat-jemaat kita sendiri, ya tidak menghargai Tuhan sama sekali dan sebagainya, ya, tidak perlu menunjuk. Itu seperti itu. Maka sekarang dia disehati bagi kita sekarang. Diingatkan, katakan kepada kita dalam kitab Yeremia yang 18 ayat 1 sampai ke 11. Ingat, kalau kau menjadi umat, ya, umat yang patuh kepada Tuhan, ketiga hal ini harus kamu memulih dalam hidupnya. Itu maksudnya kepada kita pada saat hari
ini. Haleluya. 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 Untuk mengakhiri firman ini, saya baca dalam 2 Samuel 22 ayat 26 sampai 27. Ayat 26 sampai 27. Begini dikatakan di sana. Terhadap orang yang setia, terhadap orang yang setia, engkau, maksudnya Allah itu, engkau berlaku setia. Terhadap orang yang tidak bercela, engkau berlaku tidak bercela. Terhadap orang yang tulus, engkau berlaku tulus. Tetapi terhadap orang yang licik, engkau berlaku setia. Ya, ingat, kalau engkau setia, aku tetap setia, kata Tuhan. Engkau tulus, aku tetap tulus. Tapi kalau engkau licik, aku cerdik. Akhirnya aku tahu apa yang harus lakukan, berbuat kepadamu. Ingatkan kita oleh penulis kitab Samuel. Dinasihati kita kepada hari ini, yang mau kita betul-betul menyadari diri dan mau merendahkan diri dan bertobat dalam diri kita, sama-sama bangkit berdiri, ya. Itu. Tapi berdiri menjadi